Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul lagi di tempat yang kita harapkan tempat ini penuh kebarokahan gitu teman-teman. Jadi yang pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat umur sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat yang kita sayangi ini gitu. Terus yang kedua, salawat serta salam tidak pernah kita lupa kita junjungkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti sekarang. Jadi teman-teman, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk membahas salah satu tema penting, tema yang sangat relevan, tema yang mana di kali ini kita merasa relate gitu, yaitu yang berjudul adalah menyongsong akhlak mulia di era modern serta tantangan dan peluangnya. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwa di masa yang modern seperti ini akhlak itu sangat penting ada di bagian hidup kita, ada di bagian diri kita masing-masing. Kenapa begitu teman-teman? Karena ada sebuah pepatah juga zaman dulu tuh ada mengatakan bahwasanya al-adabu fauqa ilmu, yang artinya adab dulu sebelum ilmu. Adab itu sama dengan akhlak juga ya teman-teman. Jadi kita langsung masuk aja nih. Yang pertama itu adalah kita masuk ke tantangannya. Ya, yang namanya globalisasi teman-teman, pasti yang namanya kemajuan modern itu pasti ada tantangan-tantangan tersendiri untuk diri kita sendiri atau orang lain. Semisal tantangan yang pertama itu adalah pengaruh media sosial, pengaruh media sosial dan teknologi. Seperti yang kita ketahui dong teman-teman, bahwasanya di masa kini, di masa yang sekarang, bahwasanya nggak bisa kita sangkal nih bahwa media sosial dan teknologi telah membawa berbagai dampak positif maupun negatif. Namun juga tantangan baru dalam menjaga akhlak. Bagaimana caranya kita mengelola sosial media tersebut, mengelola teknologi tersebut agar tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Semisal kalau di sosial media, contoh kecilnya adalah kita harus menjaga ketikan kita harus menjaga ucapan kita. Siapa tahu ucapan ini nggak baik nih ya, kita harus menjaga ucapan-ucapan tersebut gitu, komennya segala macamnya teman-teman. Nah, tantangan yang kedua adalah konsumerisme dan hedonisme. Nah, mungkin kata ini diambil dari kata konsumen dan hedon dan hedonisme gitu. Nah, jadi teman-teman, budaya konsumerisme dan hedonisme ini mendorong kita untuk mengejar kesenangan materi dan kenikmatan sesaat. Bagaimana kita dapat mempertahankan akhlak mulia di tengah godaan hedonisme ini? Nah, caranya ya kita ambil contoh di beberapa di beberapa sosial media tuh ada hedonisme, pamer-pamer segala macam. Apakah itu termasuk dalam akhlak mulia kalau kita lihat begitu? Apakah itu termasuk ajaran Islam gitu? Hedonisme? Ya tidak. Ya jelas tentu tidak ya teman-teman. Nah, sifat hedonisme ini perlu kita hindarkan, perlu kita hindari bersama-sama teman-teman. Nah, itu tantangannya. Nah, tantangan yang terakhir adalah kehilangan nilai tradisional. Perubahan sosial seringkali menyebabkan kehilangan nilai-nilai tradisional. Bagaimana kita dapat mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Jadi perlu juga kita ingat bahwasanya kita ini punya leluhur teman-teman. Kita ini punya nilai tradisional juga di dalam diri kita. Jadi gimana caranya nilai ini di masa kini, di masa yang akan datang ini, di masa yang akan datang kita masih perlu punya nilai. Nilai apa? Nilai yang
tertanam di hati kita gitu. Kita harus menghargai nilai-nilai tradisional tersebut. Nah, lanjut aja teman-teman, langsung ke peluang membangun akhlak mulia di era modern. Nah, gini teman-teman, jadi peluangnya ada beberapa poin, tapi kita ambil poin kecil aja teman-teman, poin sedikit aja. Jadi yang pertama itu pendidikan akhlak dari usia dini. Pendidikan akhlak harus dari usia dini. Kenapa? Karena di usia dini kita kan sudah dibangun tuh pondasinya tuh, pondasi akhlak kita tuh sudah terbangun di usia dini. Sekolah dan keluarga memiliki peran besar juga tentunya dalam memberikan pemahaman dan contoh-contoh nyata dan tentang akhlak mulia kepada generasi muda. Nah, terus yang kedua adalah pemanfaatan teknologi. Tidak luput juga tadi dengan tantangan-tantangan yang pertama itu pengaruh media sosial dan teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi untuk kebaikan. Teknologi juga dapat menjadikan alat untuk menyebarkan nilai-nilai positif, teman-teman. Kita dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan inspiratif, edukatif, dan membangun karakter. Jadi gitu. Tidak semua yang ada di sosial media dan teknologi itu negatif. Kita bisa mengolahnya dengan cara kita sendiri atau gimana pun itu. Terus yang ketiga itu ketertiban masyarakat. Nah, masyarakat sebagai satu kesatuan harus aktif dalam pembentukan akhlak. Nah, kebersamaan dalam membangun nilai-nilai, juga nilai moral dan mengatasi tantangan yang muncul membentuk komunitas yang kuat. Jadi di lingkungan masyarakat juga perlu tuh gimana caranya, gimana ininya, gimana itunya. Cara agar apa? Akhlak ini tercapai dengan baik. Dan poin yang terakhir itu ada teman-teman menyadari tujuan hidup yang sejati. Nah, menyadari tujuan hidup yang sejati, kita harus sadar bahwa hidup itu kita kan nggak terus-terusan gini-gini terus hidup. Jadi kita harus menyadari nih, kita kalau gini baik nggak sih? Kita juga sebagai insan yang sudah dewasa atau insan yang merasa dewasa ini juga tahu kan mana yang benar, mana yang salah. Kita juga perlu gitu. Yang pertama, refleksi diri. Pentingnya bagi kita untuk senantiasa merefleksi diri, teman-teman. Memahami tujuan hidup yang sejati dan mengukur setiap tindakan kita dengan standar akhlak yang luhur. Jadi kita perlu bersyukur setiap hari, teman-teman. Jangan ada kata insecure. Jadi kita harus tetap selalu bersyukur. Kenapa? Karena setiap hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri keberadaannya dan adanya gitu. Jadi selalu bersyukur ya teman-teman. Terus akhlak yang mulia juga kita perlu yang namanya bersikap adil dan menghormati sesama. Akhlak juga terwujud dalam sikap adil dan penghormatan terhadap perbedaan. Kita perlu membangun masyarakat yang inklusif dan penuh rasa saling menghormati gitu. Dalam menyongsong akhlak mulia di era modern ini, mari kita bersama-sama membangun kesadaran nih akan pentingnya etika, moral, dan nilai-nilai kehidupan yang islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Jadi gitu teman-teman. Yang terpenting itu bersikap adil dan menghormati sesama. Kalau kita sudah menghormati sesama, maka kita juga telah membangun pondasi-pondasi akhlak yang akhlakul karimah gitu. Nah, jadi teman-teman semua, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti langsung tanya saja ya. Nah, jadi saya tutup dulu sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.